Pengertian lain dari pertumbuhan ekonomi yaitu perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju kepada keadilan yang lebih baik dalam periode tertentu atau proses kenaikan kapasitas produksi pada suatu perekonomian yang terbentuk berupa kenaikan pendapatan nasional. Adapun secara umum pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai keadaan di mana naiknya pendapatan akibat kenaikan produksi barang dan jasa. Terdapat beberapa pengertian pertumbuhan ekonomi, diantaranya pengertian yang dikemukakan oleh Salmon Pujen. Pertumbuhan ekonomi menurutnya adalah bagaimana suatu negara mampu meningkatkan output produksi ekonomi yang diiringi dengan penyesuaian dialog. Kemudian Boediono mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, sehingga dengan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode lainnya. B. Jumlah penduduk dan mutu tenaga kerja. Penduduk yang bertambah dari waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbanyak jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut akan memungkinkan negara tersebut menambah produksi. Di samping itu, sebagai akibat pendidikan, latihan dan pengalaman kerja, keterampilan penduduk akan bertambah. Hal tersebut akan meningkatkan produktivitas dan menimbulkan pertambahan produksi lebih cepat daripada pertambahan tenaga kerja. Sumber daya alam SDA. Kekayaan alam suatu negara meliput luas tanah, kesuburan tanah, keadaan iklim, cuaca, hasil hutan, hasil laut, dan kekayaan barang tambang. Kekayaan alam yang dimiliki suatu negara dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Kekayaan alam yang melimpah menjadi modal suatu negara untuk menunjang barang-barang modal dan teknologi. Barang-barang modal merupakan suatu hal yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tanpa adanya alat-alat untuk menangkap ikan dan berburu, alat-alat untuk bercocok tanam dan mengambil hasil hutan, masyarakat yang kurang maju akan menghadapi kesulitan yang lebih banyak dalam mencari makanan sehari-hari. Kemudian pertumbuhan perekonomian akan terjadi jika ditunjang dengan teknologi yang modern. A. Teori pertumbuhan ekonomi historis. Terdapat beberapa tokoh ekonomi historis yang mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi. Di antaranya Friedrich List, Bruno Hildebrand, Karl Busser, Werner Sombart, dan W.W. Rostow. 1. Friedrich List, 1789-1848. Friedrich List menyatakan dalam buku hasil karyanya berjudul Das Nationale System der Politischen Ökonomie 1840 bahwa perkembangan perekonomian masyarakat ditinjau dari teknik berproduksi sebagai sumber penghidupan dan mata pencaharian penduduknya. Tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Friedrich List yaitu sebagai berikut. A. Masa berburu dan mengembara. Pada tahapan ini, masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan cara menangkap hewan di hutan dan mengumpulkan makanan berupa buah-buahan. Pada tahapan ini, kehidupan dilakukan secara berpindah-pindah atau nomaden. B. Masa beternak dan bertani. Pada tahapan ini sudah ada kegiatan pengolahan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu beternak dan bertani. Pada tahapan ini, penduduk sudah menetap. C. Masa bertani dan kerajinan. Pada tahapan ini, kehidupan masyarakat sudah lebih maju karena masyarakat tidak hanya bertani, namun juga membuat kerajinan. D. Masa kerajinan industri dan perdagangan. Pada tahapan ini, perekonomian dinilai sudah maju dengan adanya kerajinan dan perdagangan hasil kerajinan industri. 2. Bruno Hildebrand, 1812-1878. Bruno Hildebrand menyatakan dalam bukunya yang berjudul Die Nation Ekonomie der Gegenwart Zukunft pada tahun 1848 menyatakan bahwa perkembangan perekonomian masyarakat ditinjau dari cara pertukaran tukar-menukar yang digunakan dalam masyarakat. Berikut merupakan tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Bruno Hildebrand. A.
Masa pertukaran dengan natura barter. Pada masa ini transaksi barang dilakukan dengan cara menukar barang dengan barang. Namun dalam perjalanannya kegiatan perekonomian secara barter mengalami kendala, antara lain tidak memiliki standar nilai yang jelas. B. Masa pertukaran dengan uang. Pada masa ini transaksi barang menggunakan alat yang disebut dengan uang. Uang adalah alat tukar atau alat transaksi yang diterima secara umum. C. Masa pertukaran dengan kredit atau giral. Pada masa ini transaksi barang sudah menggunakan instrumen kredit. Instrumen kredit adalah istilah yang digunakan dalam dunia keuangan perbankan untuk menggambarkan benda atau barang yang disepakati sebagai bentuk pembelian secara kredit. 3. Corbusier 1847-1930. Corbusier menyatakan bahwa perkembangan perekonomian masyarakat ditinjau dari jarak antara konsumen dan produsen. Adapun tahap pertumbuhan perekonomian menurut Corbusier yaitu rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. 4. Mamonet Soban 1863-1941. Mamonet Soban menyatakan dalam bukunya yang berjudul Den Modernen Kapitalismus yang ditulis pada tahun 1997 membagi tahapan pertumbuhan perekonomian menjadi 3 sebagai berikut. A. Zaman perekonomian tertutup. Pada tahapan ini kegiatan dilakukan oleh masyarakat hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, belum adanya penukaran barang dan jasa. B. Zaman perekonomian kerajinan dan perkurangan. Pada tahapan ini perekonomian sudah dimulai berkembang dengan adanya sistem pembagian kerja berdasarkan keahlian, kemudian penukaran barang dan jasa sudah terjadi namun belum disadari mencari keuntungan atau profit. C. Zaman perekonomian kapitalis. Pada tahapan ini, perusahaan mengumpulkan berbagai keahlian dari masyarakat. Hubungan tidak bertumpu pada kekeluargaan, namun antara pemilik modal dan pekerjaan. Motif produksi adalah untuk mencari keuntungan dan kostum masyarakat Walt Whitman Rostow 1950-1960. Walt Whitman Rostow mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi dalam bakunya yang berjudul The Stage of Economic Growth, membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap atas dasar kemajuan tingkat teknologi sebagai berikut. 1. Menurut Adam Smith, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai berikut. A. Jumlah penduduk. Adam Smith menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk akan mendorong pertumbuhan perekonomian. Adanya pertumbuhan penduduk akan meningkat pertambahan output atau hasil, sehingga dengan adanya perkembangan jumlah penduduk, hasil dari produksi suatu negara juga tentunya akan meningkat. B. Jumlah stok barang-barang modal. Kepemilikan stok atau barang-barang modal akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan perekonomian. C. Luas tanah dan kekayaan alam. Luas tanah dan kekayaan alam memiliki oleh suatu negara akan menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian. D. Tingkat teknologi yang digunakan semakin canggih. Suatu tingkat teknologi yang digunakan, pertumbuhan perekonomian akan semakin tumbuh. B. Teori pertumbuhan ekonomi klasik. Para ahli ekonomi klasik menitik beratkan pertumbuhan ekonomi pada pengaruh pertambahan penduduk. Pokok-pokok pemikiran ekonomi klasik dan antaranya sebagai berikut. 1. Setiap individu maupun unit-unit perekonomian harus diberi kebebasan dalam menjalankan kegiatan perekonomian. 2. Kegiatan ekonomi yang didasarkan pada mekanisme pasar akan lebih efektif tanpa campur tangan pemerintah. 3. Nilai dan harga barang
tingkat upah, tingkat sewa tanah, dan laba ditentukan oleh mekanisme pasar. Tokoh-tokoh dalam perekonomian klasik yang mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi adalah Adam Smith dan David Ricardo. 2. Harold Domar. Teori Harold Domar merupakan pengembangan dari makrokeynesian dalam analisis teori pertumbuhan ekonomi. Menurut teori Harold Domar, bertujuan untuk menjelaskan syarat yang harus dipenuhi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh, steady growth, dalam jangka panjang. Asumsi yang digunakan oleh Harold Domar adalah sebagai berikut. A. Tahap awal perekonomian telah mencapai tingkat full employment. B. Perekonomian terdiri atas sektor rumah tangga konsumen dan sektor perusahaan produsen. C. Fungsi tabungan dimulai dari titik nol sehingga besaran tabungan proporsional dengan pendapatan. D. Aset menabung batas marginal propensity to save. Besaran tetap sehingga menurut Harold Domar, pertumbuhan ekonomi yang teguh akan mencapai kapasitas penuh, full capacity, dalam jangka panjang. 3. Slow Swan. Teori Slow Swan didasari oleh anggapan dari analisis klasik. Robert Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Oleh karenanya, menurut Slow Swan, pertambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif. Cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Cara menghitung pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan secara kuantitatif dengan menghitung produk domestik bruto atau PDB suatu negara. Rumus yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi tahun T sama dengan segitiga PDB dibagi PDB TO dikali 100%. Atau pertumbuhan ekonomi tahun T sama dengan PDB T dikurang PDB T-1 dibagi PDB T-1 dikali 100%. Keterangan, segitiga PDB atau perubahan yang diperoleh dari PDB tahun ini dikurang PDB tahun sebelumnya. PDBT atau produk domestik bruto pada tahun tertentu. PDB T-1 atau produk domestik bruto pada tahun sebelumnya.